Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kita masih beribadah di rumah dan kita mari menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah yang diberitakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Satu minggu kami semua ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dan berkat-Mu ya Bapa di sorga. Kami boleh ada lagi sampai pada minggu pagi hari ini dan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah yang diberitakan bagi kami lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami dan pemahaman kami, pengertian kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ketaatan penuh kepada Allah. Dalam teks firman Tuhan yaitu Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota
iman kita. Kalau begitu, ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki? Ketaatan dalam segala segi kehidupan. Ketaatan yang bersumber kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ketaatan yang berasal dari persekutuan dengan Allah. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena Allah itu pencipta dan kita yang diciptakannya. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Karena Dia telah menebus kita. Kita menjadi miliknya dan kita telah menerima kebaikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkinkah kepercayaan dan kesetiaan, ketaatan akan tetap ada ketika segala sesuatu yang dijanjikan atau yang diharapkan dalam waktu yang lama, tetapi setelah janji itu diberikan dalam kehidupan kita, sesaat kemudian diminta kembali? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah tentang kepercayaan Abraham yang diuji oleh Allah, memberikan kepada kita suatu pembelajaran tentang ketaatan di dalam iman yang luar biasa dilakukan oleh Abraham. Dalam bagian ini kita akan mencermati perjalanan iman dari seorang Abraham yang tidak goyah dalam menyerahkan kehidupan secara penuh kepada Allah dan janjinya. Suatu keadaan yang bertolak belakang untuk dapat dipahami dengan akal sehat, akan tetapi dapat ditangkap dan dilakukan dengan iman yang bersandar hanya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Abraham bisa tetap percaya dan selalu setia kepada Allah dan janjinya? Dan siapakah Abraham? Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah. Padahal Abraham telah menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk memperoleh keturunan, yaitu selama 25 tahun. Untuk mendapatkan penggenapan janji Allah kepadanya tentang seorang keturunan yang Allah akan berikan kepadanya. Ini merupakan tantangan yang sulit bagi Abraham. Abraham adalah keturunan Tera dari garis keturunan Sem anak Nuh. Inilah yang menjadi dasar mengapa Abraham bisa menjadi seorang yang mempercayai dan mentaati Allah dengan sepenuh hatinya. Bergantung kepada Sem, Kejadian pasal 9 ayat 26. Berkat ini menjadi berkat yang tergenapi di dalam perjalanan kehidupan Abraham dan keturunannya. Dan kisah tentang Abraham sebelum Allah mengikatkan perjanjian dengannya dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-5. Ia bernama Abram dimulai di dalam Kejadian pasal 12, di mana Allah memanggil dia keluar dari negerinya di tanah Haran menuju ke tanah yang Allah akan tunjukkan kepadanya. Allah berjanji akan membuatnya menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya, serta membuat namanya masyhur dan akan menjadi berkat saat ia berumur 75 tahun. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ke-4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, Abraham menyampaikan isi hatinya kepada Allah tentang tidak adanya keturunan yang akan menjadi ahli warisnya, dan Tuhan menyatakan bahwa Ia memberikan keturunan atau anak kandung bagi Abraham, dan dialah yang akan menjadi ahli warisnya. Abraham menyikapi firman itu dengan respons imannya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian pasal
Kejadian pasal 18 ayat 4, dalam perjalanan selama 3 hari itu pun tidak ada reaksi Abraham untuk mencoba melunakkan hati Allah tentang perintahnya. Keputusan hatinya tetap untuk melaksanakan perintah Allah dengan penuh hati. Dan dalam ayat 5, Abraham tidak ragu akan Allah menggenapi janjinya. Ketaatan Abraham bertindak di dalam iman kepada Allah. Tindakan iman yang luar biasa, tindakan iman yang serius, tindakan iman yang tidak ada perbantahan dan tidak ada persungutan. Abraham tahu satu-satunya jalan untuk dapat melalui semua cobaan adalah senantiasa bersandar dalam pemeliharaan Allah. Penyertaan Tuhan menjadi suatu dasar yang kuat baginya untuk mempercayai Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teladan Abraham menjadi bagian dalam kehidupan Ishak. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-10, Ishak mengikuti segala yang dikerjakan oleh Abraham, tidak mengeluh dan juga tidak bersungut-sungut, mengikuti setiap langkah Abraham. Ketaatan penuh dimilikinya. Baik Abraham, baik Ishak, mereka memiliki ketaatan penuh kepada Allah. Abraham memiliki ketaatan penuh kepada Allah, dan Ishak memiliki ketaatan penuh kepada Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, iman dan penyerahan Abraham kepada Allah diuji seberat-beratnya. Kepercayaannya diuji. Allah memerintahkannya untuk melakukan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan akal sehat. 3 ujian iman Abraham. Pertama, panggilan untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya. Kedua, tuntunan untuk mempercayai Allah akan menggenapi janjinya. Dan ketiga, ujian yang ketiga, perintah untuk mempersembahkan Ishak. Dan akibat dari ketaatan penuh kepada Allah, Allah membuat dan Allah menyiapkan segala sesuatu kepada Abraham. Yehova Jireh, Allah menyediakan yang terbaik kepada Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aplikasi bagi kita. Dari ujian Abraham kita belajar bahwa Allah kadang-kadang menguji iman anak-anaknya. Dan ujian harus dianggap sebagai suatu kehormatan di dalam kerajaan Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah Maha Setia. Ia tidak mungkin salah dan gagal terhadap apa yang telah Ia janjikan dan Ia berikan kepada kita. Yang ketiga, kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang terpuji. Allah yang berjanji dan Allah yang menggenapi sampai akhir. Ketaatan penuh dan kepercayaan penuh Abraham kepada Allah bukanlah ketaatan yang kepura-puraan, melainkan penyataan iman yang hidup dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah mengakuinya bahwa ia sungguh-sungguh takut akan Allah. Allah bekerja menurut cara dan caranya yang unik, tidak dapat diselami oleh akal pikiran manusia. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, upah dari ketaatan penuh Abraham adalah Allah menyediakan segala sesuatu. Allah memberkati dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunannya semua bangsa di bumi mendapat berkat. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kesetiaan Allah yang agung, yang menjaga setiap janji dan panggilan yang telah dibuatnya. Dialah pemegang janji itu dan penggenap janji itu. Allah bukan hanya berjanji kepada Abraham, melainkan juga kepada mereka yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Ketaatan penuh dalam melakukan perintah-perintahnya. Ketaatan penuh dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan akibatnya menerima berkat dari Allah. Allah memberkati dan Allah memberikan berkat-berkatnya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Maukah kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita semua yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita. Sebagai respons kita, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan penuh dalam melayani Tuhan. Ketaatan penuh di dalam memuji dan memuliakan namanya. Ketaatan penuh di dalam beribadah kepadanya. Ketaatan penuh di dalam membaca dan melakukan firman Allah. Dan ketaatan dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sudahkah kita hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Dari bagian firman Tuhan ini kita
Abraham. Ketika dia menerima panggilan Tuhan, perintah Tuhan, dia tidak berlambat-lambat, dia tidak tunduk, tetapi dia taat penuh kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan akibatnya Tuhan menyiapkan segala sesuatu kepadanya. Tuhan memberkatinya, bahkan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Marilah kita taat penuh kepada Tuhan, karena itu membuat kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ketaatan penuh Abraham sudah dia teladankan kepada kami. Dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dan ketika dia taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan yang terbaik kepadanya. Tuhan memberkati hidupnya, dan dia menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan berkat itu terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau ajarkan kami supaya kami memiliki ketaatan penuh kepada Engkau, ketaatan di dalam melayani Engkau, ketaatan penuh di dalam memuji dan menyembah Engkau, ketaatan penuh di dalam mengasihi Engkau, ketaatan penuh di dalam setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, karena orang yang taat kepadamu Tuhan akan menerima berkat yang daripadamu. Engkau mencurahkan berkat itu kepada kami. Ampuni kami, Bapa, kalau ketaatan itu tidak ada dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang yang suam-suam kuku. Kami menjadi orang yang suka berdalih di hadapan Tuhan dalam ketaatan kami kepadamu. Ketika Engkau memanggil kami, ampuni kami, Bapa di sorga. Dan biarlah firman Allah yang sudah kami dengarkan ini menjadi kekuatan bagi kami, memotivasikan kami, mengingatkan kami untuk memiliki ketaatan yang penuh di hadapan Allah. Karena orang yang taat dan setia akan memiliki bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin.